I just had to let you know you're Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indiana Daniswara dengan NIM 8605767717. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis atau ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai landasan dan pengendali utama bagi ilmu pendidikan. Caranya adalah dengan mengawasi eksistensi. Filsafat ilmu memberikan jawaban mendasar mengenai apa hakikat ilmu pendidikan, untuk apa ilmu ini ada, dan bagaimana kedudukannya di antara bidang ilmu lain. Dengan demikian, ilmu pendidikan tidak hanya sekedar kumpulan cara atau teknik mengajar, tetapi menjadi bidang ilmu yang memiliki dasar yang jelas dan sah keberadaannya. Kedua, memperkuat keilmiahan. Filsafat ilmu menetapkan standar cara berpikir, metode penelitian, dan aturan bagaimana memperoleh, menguji, dan membuktikan kebenaran dalam ilmu pendidikan. Hal ini membuat ilmu pendidikan tidak bersifat dugaan atau pendapat semata, tetapi dapat diuji, dipertanggungjawabkan, dan diakui sebagai pengetahuan yang sah dan ilmiah. Ketiga, menjaga dan memperkuat nilai. Filsafat ilmu juga mengatur nilai-nilai yang menjadi dasar ilmu pendidikan, seperti tujuan mendidik manusia, prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kebaikan, sehingga setiap teori, kebijakan, dan praktik dalam pendidikan tidak lepas dari nilai luhur dan arah yang benar. Singkatnya, filsafat ilmu menjadi tulang punggung yang membuat ilmu pendidikan kokoh, jelas, dan memiliki arah yang pasti. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan antara keduanya bersifat timbal balik. Jika filsafat ilmu membimbing pendidikan, maka pendidikan yang berjalan baik juga ikut mengembangkan filsafat ilmu dengan cara memberikan ruang uji penerapan. Konsep dan prinsip dalam filsafat ilmu tidak hanya tinggal teori, tetapi bisa diuji dan dipraktikkan langsung dalam proses pendidikan. Dari hasil penerapan tersebut, kita bisa melihat bagian mana yang sudah tepat dan bagian mana yang perlu diperbaiki atau dikembangkan lebih lanjut. Terus ada memicu pertanyaan dan pemikiran baru. Dalam pelaksanaan pendidikan selalu muncul masalah dan tantangan baru. Misalnya, bagaimana cara mendidik anak di era digital atau bagaimana menilai keberhasilan belajar. Masalah-masalah ini memaksa para ahli untuk berpikir mendalam, meneliti, dan memperbarui pandangan serta prinsip dalam filsafat ilmu. Selanjutnya ada memperkaya wawasan dan isi. Pendidikan berhubungan langsung dengan manusia, budaya, dan kehidupan nyata. Pengalaman dalam dunia pendidikan memberikan gambaran nyata mengenai hakikat manusia, cara memperoleh pengetahuan, dan nilai yang dianggap baik, yang semuanya menjadi bahan untuk memperkaya dan memperluas cakupan pemikiran dalam filsafat ilmu. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis atau ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Istilah pisau analisis digunakan karena filsafat ilmu dengan 3 cabang utamanya bisa
dengan 3 cabang utamanya bisa membedah dan menguraikan setiap persoalan pendidikan secara tajam, terperinci, dan mendasar. 1. Ontologi. Bertanya dan menjawab apa hakikat dari persoalan yang sedang kita hadapi. Misalnya, ketika ada masalah, apakah kecerdasan itu bawaan lahir atau hasil latihan? Maka dengan pandangan ontologi kita akan mengkaji terlebih dahulu apa hakikat kecerdasan, apa hakikat belajar, dan hakikat perkembangan anak. Hal ini menjadi dasar untuk menentukan langkah selanjutnya. Kedua, ada epistemologi. Bertanya dan menjawab, bagaimana kita mengetahui hal itu, bagaimana cara memperoleh dan menguji sebenarnya. Jika kita ingin mengetahui cara terbaik mengajar, maka epistemologi mengajarkan cara apa yang sah untuk mengumpulkan data, metode apa yang tepat untuk membuktikan mana yang benar dan mana yang kurang tepat, dan bagaimana kita membedakan pendapat dengan fakta. Ketiga, ada aksiologi. Bertanya dan menjawab, untuk apa hal ini dilakukan? Apakah baik dan berharga? Ketika kita hendak membuat kurikulum atau aturan sekolah, aksiologi menilai apakah hal tersebut sesuai dengan tujuan mendidik manusia, apakah adil, apakah membentuk karakter yang baik, dan apakah membawa manfaat baik bagi peserta didik dan masyarakat. Karena setiap persoalan bisa diuraikan dari sisi hakikat, cara mengetahui, dan nilai tujuannya, maka filsafat ilmu berfungsi layaknya pisau yang membedah masalah hingga ke akar dasarnya, sehingga solusi yang diambil menjadi tepat dan tidak salah arah. Keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Ada contoh nyata dalam 3 aspek. Yang pertama, dalam kebijakan pendidikan. Pemerintah membuat kebijakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar. Hal ini didasarkan pada pandangan ontologi, manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang bisa berkembang dan butuh bimbingan. Epistemologi, pengetahuan dan kemampuan bisa diajarkan dan dipelajari oleh siapa saja. Aksiologi, pendidikan adalah hak dan kebaikan, sehingga negara menyediakannya. Kedua, ada dalam penyusunan kurikulum. Kurikulum tidak hanya berisi daftar mata pelajaran, tetapi disusun dengan tujuan membentuk karakter dan kemampuan siswa. Ontologi memahami bahwa anak berkembang bertahap, maka materi disesuaikan dengan usia dan tingkat berpikir. Epistemologi menyusun cara mengajar dan menilai agar benar-benar mengukur pemahaman dan bukan sekedar menghafal. Aksiologi memasukkan nilai agama, budaya, dan kemanusiaan agar hasil pendidikan membentuk manusia yang utuh dan berakhlak. Ketiga, ada dalam proses pembelajaran. Seorang guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi mengajak siswa berpikir, bertanya, dan menemukan sendiri pengetahuannya. Ontologi menganggap siswa bukan wadah kosong yang hanya diisi, tetapi subjek yang aktif dan mampu berpikir. Epistemologi menggunakan metode diskusi, eksperimen, dan penelitian kecil agar siswa belajar cara memperoleh dan menguji kebenaran pengetahuan. Aksiologi mengajar dengan sopan, adil, dan mendidik agar siswa juga belajar nilai-nilai kebaikan dan sikap yang baik. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're